Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tips investasi yang aman seperti itu ya. Jadi kita lihat ya, saat ini di tengah banyaknya lembaga yang menawarkan investasi bodong, kita ini harus benar-benar lebih aware dan waspada. Berikut ini adalah beberapa tips yang barangkali bisa kita lakukan untuk menghindari penipuan agar kita bisa berinvestasi dengan aman. Secara sederhananya ada dua tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah lakukan riset sebelum berinvestasi. Jadi jika ada banyak orang atau ada sebuah lembaga yang menawarkan Anda sebuah program investasi, maka lakukanlah riset sebelum berinvestasi ke hal tersebut. Jadi tips pertama ini adalah langkah mandiri yang cukup penting yang harus rekan-rekan lakukan ketika mendapatkan tawaran investasi. Lakukanlah banyak riset tentang lembaga yang menawarkan investasi tersebut. Riset ini bisa terkait dengan skema atau cara kerja investasi atau asetnya, lalu kemudian reputasi perusahaan, sampai dengan legalitas dan perizinannya. Dan berkaitan dengan legalitas, kita bisa memeriksa status perusahaan ini melalui website resmi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Lalu apabila lembaga atau perusahaan yang menawarkan investasi ini tidak terdaftar dalam situs tersebut, situsnya OJK tersebut, maka kita harus benar-benar berhati-hati karena ini otomatis perlu dipertanyakan. Selain OJK, jika lembaga yang menawarkan investasi ini adalah bank, maka perusahaan tersebut juga harus dijamin oleh LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi itu ya, kira-kira tips yang pertama, harus benar-benar dilakukan riset atau penelitian secara mandiri, secara menyeluruh kepada lembaga atau organisasi yang menawarkan investasi tersebut. Lalu tips yang kedua adalah yang lebih simpel barangkali dari step yang pertama tadi, yaitu bertanyalah kepada orang yang lebih paham. Seperti itu. Jadi, jika rekan-rekan masih pemula dalam berinvestasi gitu ya, barangkali ada mahasiswa yang ingin belajar melakukan investasi sejak dini seperti itu, maka langkah yang paling mudah yang dilakukan adalah bertanya. Ya, ada baiknya bertanya kepada orang yang lebih paham atau sudah berpengalaman. Ada banyak sekali komunitas-komunitas investasi di Telegram, di aplikasi Telegram. Rekan-rekan bisa masuk di sana lalu kemudian bertanya di dalam komunitas tersebut. Biasanya banyak yang kemudian menanggapi, membantu dengan informasi yang baik. Biasanya di komunitas-komunitas investasi tersebut ada orang atau ada beberapa orang yang sudah ahli di bidang investasi ini dan memiliki pengetahuan yang cukup mumpuni. Nah, ini manfaatkan ya, manfaatkan keahlian orang ini untuk kemudian memberikan info kepada kita, memberikan insight kepada kita apakah investasi yang ditawarkan kepada kita ini adalah investasi yang baik atau investasi yang bodong. Saya rasa cukup sekian ya pembahasan kali ini. Untuk materi lain silahkan cek di playlist. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.